Halo, aku Mai. Di sini aku ingin share tips untuk nulis lagu. First of all, I'm not a professional singer, so I just people who love to write song. Untuk saat ini, aku memang suka menulis lagu untuk diri sendiri, dan aku juga bukan seorang yang paham dengan any kind of instrument. Jadi kalau ada orang yang nyuruh nebak ini nada apa, ini do atau A atau A minor, itu aku nggak paham sama sekali. Tapi aku rasa mungkin experience dan juga knowledge yang aku punya ini bisa membantu teman-teman yang lain untuk membuat lagu. Tapi ingat, untuk menulis lirik itu nggak ada peraturan pasti, karena tiap orang itu punya caranya masing-masing, jadi gak ada yang salah, gak ada yang benar. Dan di sini aku share berdasarkan dari pengalaman aku. Oke, yang pertama, sebelum masuk ke liriknya, kita harus paham dulu kita menulis lagu ini apakah ada tujuannya atau emang buat have fun diri sendiri gitu. Maksudnya tujuan adalah misalnya kita dikasih tugas untuk buat soundtrack yang dimana soundtracknya ini menceritakan tentang petualangan. Otomatis sumber-sumber yang kita butuhkan, research dan juga melodi yang akan kita buat itu harus sesuai sama temanya, yaitu petualangan. Tapi kalau untuk diri sendiri aja, yang dimana itu kan biasanya tergantung mood, ya suka-suka kita aja gitu buatnya, itu lebih fleksibel dan tidak ada keterikatan gitu. Tapi mau itu yang ada tujuannya ataupun yang karena buat happy-happy aja, buat main-main aja, itu sama. Biasanya aku ketika ingin menulis lirik lagu, aku akan membangun imajinasi aku dulu. Jadi aku akan build seakan-akan MV-nya di otak aku. Lagu ini tuh kalau diputar itu tuh cocok di scene yang kayak gimana. Jadi aku menonton film-film yang berkaitan sama lagu tersebut. Misalnya petualangan, otomatis aku akan menonton film-film yang seperti Jumanji gitu. Aku biasanya nonton dulu. Jadi aku bisa ngerasain posisi karakternya, vibe-nya, suasananya. Gimana sih biar lagu aku ini bisa dirasain sama karakternya, sama orang-orang. Oh, iya itu kan tentang berpetualang ya. Ketika imajinasi itu bisa aku bangun, aku bisa dengan mudah mengekspresikan perasaannya dan mendiktenya kepada tulisan-tulisan. Sambil nonton film, aku juga denger lagu yang mendukung film tersebut. Entah itu soundtracknya, entah itu lagu lain yang se-vibes. Dan lagu-lagunya ini enggak yang misalnya karena genrenya aku pengen pop, aku dengerinnya lagu pop semua. Enggak, tapi lebih ke lagu, aku gak peduli genrenya apa, tapi bisa mengekspresikan perasaan yang aku rasain gitu. Setelah nonton film-film atau video, aku akan cari gambar-gambar di Pinterest. Kalau petualangan, berarti aku akan cari foto, misalnya kayak sekelompok remaja yang lagi naik gunung, atau orang-orang yang lagi berlayar. Pokoknya di fase ini, otak aku dan juga perasaan aku, hati aku, itu benar-benar dibangun sedemikian rupa agar aku ini menjadi karakter di dalam lagu aku. Proses untuk nge-build imajinasi ini lumayan cukup lama sih menurut aku, karena ya ini kan berimajinasi ya, kadang kayak ngelamun, kadang cuman bengong doang, tapi itu sangat ngebantu kita ketika nanti menulis. Setelahnya yaitu cari kata-kata yang mendukung lagu-lagunya. Cari kata-kata yang memang relevan dengan tujuan kita. Petualangan, berarti kita kumpulin nih kata-katanya. Petualangan tuh ada apa aja sih? Ada tantangan, terjal, jalan, perjalanan, waktu, terus apa lagi? Pokoknya banyak kan ya tentang perjalanan. Jadi kita kumpulin dulu aja kata-katanya, gak perlu terlalu di-push untuk langsung bikin lirik atau rangkaian katanya. Tapi kalau yang case-nya itu untuk bebas aja, aku biasanya nggak yang matokin kosakatanya sih. Justru aku lebih bebas. Bahkan kemarin, jadi aku punya satu nada, dan menurut aku nada ini tuh cocok untuk sebuah lagu yang menceritakan tentang hubungan toksik. Aku udah buat kan. Terus tiba-tiba aku kepikirannya ini, wake up ini mengarahnya ke lagu yang
kayak semangat yang membangun mimpi gitu. Terus tiba-tiba di switch aja lagunya, yang awalnya tentang toxic relationship jadi tentang semangat, tentang menggapai mimpi. Itu kan sebenarnya berkebalikan banget, tapi bukan berarti yang kita ada purpose-nya itu kita nggak boleh nggak boleh mengalir aja gitu. Itu nggak apa-apa, karena mengumpulkan vocab itu hanya untuk membantu aja, karena bisa jadi ternyata ada yang menurut kita kata-katanya ini nggak cocok buat lagu yang berpetualang, tapi karena otak kita ini sangat-sangat kreatif, itu jadi cocok, itu bisa aja. Setelah ngumpulin vocab, sebenarnya aku biasanya mendengar lagi lagu-lagu gitu, biar bisa kebayang. Tapi ada resikonya, ketika kita mendengar lagu, itu ada kecenderungan si lagu yang kita buat itu mirip sama lagu yang kita dengar sebelumnya gitu. Makanya kalau aku antisipasinya adalah mendengar lagu yang se-vibes sama lagu yang pengen aku bikin tapi nggak aku tahu gitu, jadi aku cuma dengar selewat. Aku percaya bahwa lagu-lagu yang aku dengerin itu mungkin nggak aku inget, tapi oleh otak aku tuh kayak masuk itu ke memori, dan itu bisa keputar dan bisa tiba-tiba bisa nyambung aja sama nada lain dan jadi nada baru. Gimana cara carinya? Ya itu tulis aja sih keywordnya. Kalau misalnya kayak tadi tentang petualangan, coba ketiknya soundtrack film apa gitu. Kapan buat liriknya? Kita berimajinasi, kita ngelamun. Menurut aku ngelamun ini salah satu aktivitas yang sangat bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi yang sangat besar gitu. Tapi pastikan juga ketika kita ngelamun jangan kayak di-push banget, jangan kayak berat, stres gitu. Tapi pikiran kita harus enjoy, harus relax, karena ketika kita relax dan kita pengen ngelamun ya, jadi kita emang membiarkan otak kita untuk berpikir kemana aja. Ketika kita ngelamun dan pikiran kita tuh relax, itu tuh ide tuh bisa muncul aja tiba-tiba. Kadang tuh kayak bombing banget, kadang juga pelan-pelan adanya. Makanya kadang kan ketika kita di kamar mandi atau lagi ngelakuin suatu hal, tiba-tiba kayak kepikiran, nada ini, liriknya ini kata-katanya. Itu bisa jadi karena otak kita tuh relax atau memori kita kayak ke-recall lagi. Makanya harus enjoy dan juga relax ketika melamun tadi. Kalau buat bikin nadanya sebenarnya aku tidak bisa yang begitu menjelaskan, karena kalau di experience aku ketika menulis lagu tuh kayak sepakat gitu sama si nadanya. Coba diluaskan lagi playlist musiknya. Tapi ketika mau menulis lagu dan kita mau explore, coba untuk pindah genre. Gak usah kita hafal, tapi kita dengerin aja. Nah terus untuk mengimplementasikan dari humming yang kita punya ke instrumen. Itu biasanya aku sama teman Aku collab sama teman untuk bikin nadanya dan juga nyanyi vokalnya, karena vokal aku gak begitu yang bagus gimana, dan jadilah lagu gitu. Meskipun gak seperfect di studio, lebih prepare aja gitu. Jadi itulah tips dari aku. Balik lagi, tiap orang itu punya cara yang berbeda-beda dan gak ada yang salah, gak ada yang benar, semuanya itu valid. Dan semoga videonya membantu. See you.